Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sotimah TV, mohon maaf tadi siaran langsung yang pertama agak sedikit trouble akibat cuaca hujan sehingga flashback suaranya kurang begitu jernih ya. Terima kasih. Pada malam hari ini kami mengundang tamu yang paling istimewa, yaitu Bapak Satrio Siagawan. Beliau adalah juga aktivis Laskar Sabilillah. Juga beliau sebagai aktivis Majelis Wali Songo. Untuk itu, selamat malam Pak Satrio atas kehadirannya. Selamat malam Pak Jumari. Ya, terima kasih. Jadi Pak Satrio begini, mungkin ada beberapa hal yang perlu tak sampaikan. Perkembangan di mana isu pada akhir-akhir ini, terutama 1 tahun terakhir ini mengenai para habaib yang kebetulan saat itu ada salah satu seorang ulama, yaitu Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama muda atau kiai muda yang membuat suatu tesis penelitian terkait masalah para habaib. Nah, dari peristiwa itulah atau dari kejadian dan diawali dari beliau Pak Kiai Imaduddin, perkembangan waktu dalam 1 tahun ini cukup menguras pikiran, tenaga, waktu, bahkan isu yang apapun dikalahkan itu. Nah, sampai hari ini walaupun ada isu pilpres pun memang luar biasa. Nah, kira-kira gimana Pak Satrio untuk akhirnya, terutama setelah kemarin ada pidato dari Rais Am PBNU, beliau tentang masalah habaib pun disinggung. Kira-kira menurut penjenengan itu penggiat-penggiat atau laskar-laskar Sabilillah itu pudar atau tidak semangatnya itu adanya pidato dari Rais Am PBNU? Oke, ya Pak Jumari. Sebelumnya selamat malam para pemirsa Khotimah TV. Begini, dengan adanya statement dari Rais Am PBNU, kalau ditanyakan masalah semangat, saya kira tidak ada kendornya. Kita tetap akan semangat, kita akan tetap mengkaji tentang nasab Alawi kebenarannya. Karena kita juga punya data-data, dari data-data yang sudah kita dapat, terutama dari tesisnya Pak Kiai Imaduddin, kemudian juga dengan adanya tes DNA. Kemudian juga adanya berita-berita dari informasi-informasi luar negeri bahwa beberapa ulama juga menyatakan bahwa sampai saat ini tetap masih mengatakan bahwa nasabnya Pak Alim terputus. Sehingga ya memang agak disayangkan juga nih statement itu, tapi karena beliau juga seorang alim ulama, mungkin punya pertimbangan sendiri, ya kita tidak masalah sebagai warga Nahdien, kita juga hormati dari pendapat beliau. Tapi kalau untuk semangat saya kira tidak. Karena tujuan kita adalah tetap mencari, karena ini ranah keilmuan, jadi kita tetap kita akan mencari kebenaran, kepastian. Karena selama ini nyatanya juga belum ada yang bisa menandingi dari tesisnya Kiai Imaduddin. Karena dalam ilmu pengetahuan itu kalau suatu tesis diterima oleh masyarakat, dipublikasi ke masyarakat, itu belum ada yang membantahnya, pada sampai dia berlaku ya itu. Bahkan mungkin pada akhir-akhir ini justru banyak para ulama, santri, kiai yang kemarin tidak peduli terhadap nasab, akibat ini malah justru beliau giat sekali mencari kitabnya, membaca kitabnya, mempelajarinya dan lain sebagainya. Ya, Itu gimana? Ya betul. Sampai kita tahu ya, orang-orang yang program Alawi sampai isunya juga kita sampai menyewa Rumail Abbas sampai dia keliling dunia, sampai ada guyonan tuh ya. Kita cari kitab itu. Sampai sekarang juga belum ketemu. Walaupun di statementnya beliau di YouTube-nya katanya baru kita susun. Ternyata sampai sekarang kan juga belum ada. Dari ranah pengetahuan kalau itu belum terbantahkan selama ini, walaupun yang menurut saya mungkin yang mengatakan seorang kiai ulama, kalau itu memang dari tesisnya itu belum terbantahkan ya belum bisa. Menurut saya ini. Ya, bahkan kenapa untuk ditunda-tunda ya? Okay. Jadi kayak ulama siapa yang dari Banten itu kemarin, si Qurtubi kan, wah saya takkan siapkan nanti tak biarkan setelah pemilu. Nah, semestinya kalau memang dia punya bukti yang konkret, bukti yang itu sekarang dibuka saja supaya redam. Ya. Toh kita taslim tuh kan, Okay. kalau memang terbukti kan itu. Ya.
Betul Pak Yai, kalau itu memang terbukti secara keilmuan juga itu ya kita harus tahlil. Kita yang kita ilmu itu harus tahlil. Memang alasannya dipakai yang kasihan juga pemilu dari kambing hitam. Sebetulnya karena kalau dia memang ada segera disampaikan, di syukur-syukur di apa itu diseminarkan sehingga ada kebetulan di situ, ada kebenaran yang disampaikan dia, akhirnya bisa meredam suhu politik. Iya. Tapi kalau tidak kan malah Lihat. iya terus Mana-mana. mana Framing sana. bisa. framing Kalau sini. saya sih bisa, kalau saya tak kumpulkan dulu nanti setelah pemilu saya sampaikan kan kapan. Artinya harus orang peneliti itu harus tahu. Setelah pemilu tanggal sekian bulan sekian harus disampaikan. Jadi orang sudah tahu. Kalau cuma setelah pemilu baru kita susu, baru kita cari, itu saya kira hampir semua orang juga bisa seperti itu. Ya, mungkin kalau di Kabupaten Karanganyar itu juga kan memang ya belum begitu apa ya namanya, kegiatan masih juga di beberapa para habaib yang memang kita juga tidak ada masalah sebenarnya. Sing penting bahwa segala sesuatu itu kemarin memang apa yang disampaikan dari kita itu jangan juga di framing sebagai kita sebagai pembenci habaib. Betul, nggak ada. Itu tidak ada sama sekali. Silakan kita baik-baik saja. Cuman justru itu kita merasa kasihan kepada para habib. Kalau seandainya memang betul beliau itu memang keturunan Nabi dengan bukti bahkan bisa tes DNA, Ya, kita taslim kalau memang hasilnya sesuai. Tapi kalau tidak juga akan kasihan. Bagaimana kalau seandainya dia mati ngaku-ngaku keturunan Nabi? Bahkan ada orang bilang, untuk apa ngurusin nasabnya orang lain? Bukan nasabnya orang lain. Ini nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita semua. Kalau memang bapak moyangnya dia atau siapapun silakan saja. Tapi yang menyangkut nama baik daripada Kanjeng Nabi Muhammad termasuk agama Islam. Itu kenapa kita ikut campur. Jadi begini, kalau menurut saya, menurut kami, untuk dari teman-teman kami, tentunya kan kita tidak ada satupun membenci dari para habaib, nasabnya apapun, selama dia juga membentukkan akhlak yang baik, kita juga akan terima dengan baik. Ini kan masalah nasab berbeda dengan berbeda dengan masalah benci dan membenci. Tidak ada, ini ilmu pengetahuan. Kalau memang itu ditemukan kebenaran yang terbaru, misalnya, oh ternyata memang perbedaan nyambung, ya sudah kita tasbih, tidak masalah. Selama ini juga kita tidak ada masalah sama sekali dengan beliau. Jadi kan masalah itu kan cuma kajian ya ilmiah juga harus dengan ilmiah, harus dengan bukti-bukti. Kalau kitab ya kitab, DNA. Tentunya kan kalau cuma tinggal DNA saja mereka tes salah satu kan sudah selesai itu. Oke Pak Satrio, ini di perdana kita wawancara. Kalian dari besok juga kita lanjutkan tentang isu-isu yang terbaru. Ya, jadi mudah-mudahan pada malam hari ini dari Khotimah TV mengundang penjenengan tidak kapok walaupun hujan tadi, tapi tetap semangat. Ya. Terima kasih pemirsa. Di akhir kata kami mengucapkan harikalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.